Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Bagaimana kabarnya anak-anak? Kali ini kita akan membahas materi tentang analisis mengenai dampak lingkungan. Materi ini merupakan bagian daripada pelajaran IPA kelas 10 SMK jurusan bisnis daring dan pemasaran. Yang pertama, ini kita lihat kompetensi inti, di mana kompetensi intinya adalah memahami, menerapkan, menganalisis, dan mengevaluasi tentang pengetahuan faktual, konseptual, operasional dasar, dan metakognitif sesuai dengan bidang dan lingkup kajian IPA pada tingkat teknis, spesifik, detail, dan kompleks berkenaan dengan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dalam konteks pengembangan potensi diri sebagai bagian dari keluarga, sekolah, dunia kerja, warga, masyarakat, nasional, regional, dan internasional. Untuk kompetensi dasarnya, ini adalah 3.8, yaitu adalah mengevaluasi AMDAL. Yang berikutnya inilah indikator. Indikatornya di sini ada 3. Yang pertama, menjelaskan pengertian prosedur dan manfaat AMDAL. Yang kedua, mendeskripsikan pihak-pihak yang terlibat dalam proses AMDAL. Yang ketiga, menjelaskan kaitan AMDAL dengan audit lingkungan. Untuk materinya, AMDAL ini adalah kita kita pilih ada 5 poin. Yang pertama inilah pengertian AMDAL, yang kedua inilah manfaat AMDAL, yang ketiga dokumen AMDAL, yang keempat pihak yang terlibat dalam AMDAL, dan yang kelima adalah prosedur daripada AMDAL. Kita mulai dari yang pertama, yaitu adalah pengertian AMDAL. AMDAL ini adalah suatu kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan suatu usaha dan atau kegiatan. Yang berikutnya adalah manfaat AMDAL. AMDAL ini digunakan yang pertama sebagai bahan bagi perencanaan pembangunan wilayah. Yang kedua, membantu proses pengambilan keputusan tentang kelayakan lingkungan dari rencana usaha dan atau kegiatan. Yang ketiga, memberi masukan untuk penyusun desain rinci teknis dari rencana usaha dan atau kegiatan. Yang keempat, memberi masukan untuk penyusunan rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup. Yang kelima, memberi informasi bagi masyarakat atas dampak yang ditimbulkan dari suatu rencana usaha dan atau kegiatan. Yang berikutnya, inilah dokumen AMDAL. Dalam dokumen AMDAL ini ada 3. Yang pertama inilah KAMDAL. KAMDAL ini adalah dari singkatan kerangka ajuan analisis dampak lingkungan. Yang kedua, analisis dampak lingkungan. Yang ketiga adalah RKL dan RBL. Yang berikutnya, ini adalah pihak-pihak yang terlibat dalam AMDAL. Yang pertama, inilah Komisi Penilaian AMDAL. Komisi ini bertugas menilai dokumen AMDAL. Kedudukan komisi ini ada yang di pusat, ada yang di provinsi, ada yang di kabupaten. Sesuai dengan kewenangannya, ini sesuai dengan wilayah kerjanya.
ada yang di tingkat pusat, provinsi maupun di kabupaten. Pihak yang kedua itu namanya pemrakarsa. Pemrakarsa ini adalah orang atau badan hukum yang bertanggung jawab atas suatu rencana usaha dan atau kegiatan yang akan dilaksanakan. Jadi ini bisa dikatakan sebagai pengusaha, atau kalau badan hukum ini adalah PT perusahaan yang mau mendirikan usaha tersebut. Kemudian yang ketiga, inilah masyarakat yang terlibat. Maksudnya masyarakat yang terlibat inilah masyarakat yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses AMDAL. Jadi ini biasanya lah masyarakat di sekitar lokasi daripada usaha atau proyek yang mau didirikan. Yang berikutnya ini adalah prosedur AMDAL. Dalam prosedur AMDAL inilah yang pertama, ini adalah dilihat daripada rencana kegiatan yang mau didirikan. Kalau dilihat atau di scoping istilahnya, ini rencana kegiatan yang mau didirikan ini berdampak penting terhadap lingkungan, maka di sini wajib membuat dokumen AMDAL, di mana awalnya ini adalah pemrakarsa ini membuat dokumen kerangka acuan analisis AMDAL atau silakan disebut KAMDAL. Ya. Dokumen ini dibuat jika sudah selesai, ini diberikan kepada Komisi Penilai AMDAL, di mana Komisi Penilai AMDAL ini memiliki waktu kurang lebih 75 hari untuk menilai apakah dokumen KAMDAL ini memenuhi syarat. Jika sudah memenuhi syarat, maka ini dikembalikan ke pemrakarsa untuk sebagai acuan membuat dokumen AMDAL, RKL, dan RPL. Apabila dokumen AMDAL, RKL, dan RPL ini sudah jadi, maka dokumen ini diserahkan kembali ke Komisi Penilai AMDAL untuk dilihat apakah sudah memenuhi standar atau memenuhi syarat. Jika menurut Komisi Penilai AMDAL ini sudah layak, di mana Komisi Penilai AMDAL memiliki waktu sama kurang lebih 75 hari untuk menilainya, maka keputusan kelayakan ini kemudian diserahkan kepada gubernur atau kepala Bapeda atau instansi yang bertanggung jawab untuk memberikan izin usaha tersebut. Baru pembangunan daripada usaha atau kegiatan yang mau diberikan ini dimulai. Tetapi jika dari scoping rencana kegiatan yang mau didirikan ini tidak berdampak penting terhadap AMDAL, terhadap lingkungan, maka ini bebas AMDAL, artinya tidak membuat dokumen AMDAL, tetapi tetap wajib membuat namanya dokumen UKL dan UPL. Apa UKL dan UPL itu? UKL adalah upaya pengelolaan lingkungan dan UPL adalah upaya pemantauan lingkungan. Jadi meskipun bebas AMDAL, tetap di sini pemrakarsa wajib melakukan upaya daripada pengelolaan dan pemantauan lingkungan di mana lokasi atau daerah yang mau didirikan usaha tersebut. Ini sebagai syarat untuk mendapatkan izin usaha atau kegiatan atau istilahnya SIUP. Kurang lebih itu materi tentang AMDAL. Untuk selanjutnya di sini adalah kalian perhatikan ada istilahnya gambar-gambar ya, sebagai ilustrasi saja. Ini AMDAL. Ini kalau kalian perhatikan gambarnya, ini ada pembangunan, kemudian ada lingkungan. Jadi antara lingkungan dengan pembangunan ini harus berjalan dengan beriringan. Artinya apa? Pembangunan ini tetap berjalan,
lingkungan tetap lestari. Ya, jadi bagaimana pembangunan tetap berjalan tapi lingkungan ini tidak rusak. Itu intinya di situ. Yang berikutnya ini adalah untuk latihan soalnya dari materi Anda. Yang pertama, inilah jelaskan pengertian dan manfaat Anda. Yang kedua, sebutkan pihak-pihak yang terlibat dalam Anda. Yang ketiga, sebutkan 4 dokumen yang harus dilengkapi dalam Anda. Yang keempat, jelaskan mekanisme atau prosedur Anda. Untuk referensinya, kalian bisa membaca buku. Yang pertama inilah karangan Ruli Hidayat, ya, IPA untuk kelas 10 yang dicetak atau yang diterbitkan oleh Yudhistira. Kemudian yang kedua adalah buku IPA yang dikarang oleh Dini Anggreni dan kawan-kawan. Ini juga untuk kelas 10 yang diterbitkan oleh HUB Bandung. Demikian yang dapat saya sampaikan. Nah, ini tuh profil saya. Ini nama saya adalah Agung Praneto. Ini sebagai guru IPA SMK 1 Kademangan Blitar. Kurang lebih itu yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.